Sampai kemudian diajak ayah nonton di sirkuit Sepang. Itu ya itu sebelumnya sih sebenarnya. Tapi dari itu salah satu di tengah-tengah lah zaman. Jadi seluruh bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada ayahmu, Tep. Karena berkat ayahmu kamu jadi suka F1, akhirnya ada engineer yang berasal dari Indonesia. Ya gitulah. Halo F1ers, ketemu lagi di obrolan garasi, bongkar berbagai sisi bersama saya Wahab. Dan tamu kita kali ini adalah satu-satunya engineer Formula One yang berasal dari Indonesia. Saya perkenalkan tamu saya kali ini, Stepanus Wijanarko. Halo. F1ers, saya biasa panggil dia itu Tepi. Saya kenal udah sejak berapa? 5-6 tahun yang lalu ya kita ketemu waktu itu ya. Ya kita ngomongin soal, biasanya ini kan channel kita ngomong soal motorsport, otomotif, tetapi kita harus bisa memberikan inspirasi. Nah, inspirasi apa yang bisa diambil dari seorang Tepi nanti kita coba bongkar. Tapi saya mengingatkan lagi, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen serta share di channel obrolan garasi kita. Tep, gue pengen tanya Tep, sebenarnya idola lu F1 siapa Tep? Waduh. Idola sepanjang masa Tep. Dan nggak boleh Gasly atau Tsunoda Tep. Gue jarang nonton gue. Engineer F1, aerodinamisis Scuderia Toro dulu, sekarang Alfa Tauri, tapi jarang nonton F1. Nah kalau nonton kan gue nggak nonton pembalap yang lain perkaranya. Jadi siapa idola lu sebenarnya? Yang lama-lama mungkin ya kayak Michael Schumacher. Ya lawan di zaman dulu lagi nonton di awal-awal. Berarti lu termasuk penggemar F1 di zaman Michael Schumacher berjaya 2000-2004. Udah ngikutin dari tahun 97. 97. Zaman Lu udah segala tuh. Iya, termasuk menjadi saksi dia juara dunia pertama kali ya. Kayaknya. Oh iya bener. Waktu itu iya, lupa, dan iya bener, di kan? itunya sama Jacques Villeneuve waktu itu. Iya. Ya. Jadi apa sih yang lu idolakan dari Michael Schumacher? Orang Jerman tuh sombong, Tep. Kan gue gak kenal pada saat itu. Gue gak tahu dia sombong atau enggak. Apa yang lu idolakan dari seorang Michael Schumacher? Karena kegigihan atau apanya, Tep? Ya dulu kita kan lagi kecil ya, gak gitu tahu lah. Maksudnya the whole kompetisi di F1 kayak apa. Kita nonton ya Ferrari selalu lah. Iya. F1 kan. Iya. Ferrari dan kebetulan mereka kan sangat dominan dan dulu strategi segala. Betul. Dulu dari kecil memang kalau nonton ada ada ketertarikan lain dibanding sekedar kompetisi sportsnya aja. Cuma kayak kenapa tim masuk lap sekian, tuh kayak dari dulu memang udah ada kayak penasaran gitu kenapa mereka ngelakuin hal seperti itu dan sebagainya. Zaman dulu. Ya dari situlah ketertarikan sama Formula One tuh lebih dari sekedar cuma show-nya aja. Iya. Jadi awal mulanya tapi gitu. Prosesnya bagaimana Prosesnya kayak apa, terus dulu kan ingat ada satu race yang Michael sampai pit stop 4 kali, yang lain 3 kali masih menang. Itu kan ya terlepas dari mobil yang dominan. Iya, superior waktu itu. Tapi pasti ada hal lain yang kenapa mereka sampai seperti itu dan sebagainya. Yang dulu ya saya nggak ngerti. Cuma ya penasaran aja, pengen tahu. Ya, makanya jadi ada di F1 itu ya ada kompetisinya itu lebih dari sekedar yang dilihat. Kalau kita sekedar melihat cuma nonton aja bosan sih itu pasti. Sampai kemudian diajak ayah nonton di sirkuit Sepang. Itu sebelumnya sih sebenarnya. Tapi itu salah satu di tengah-tengah lah zaman. Jadi seluruh bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada ayahmu, Tep. Karena berkat ayahmu kamu jadi suka F1, akhirnya ada engineer yang berasal dari Indonesia. Ya gitulah. Saya cukup bangga sekali nih dengan Stepanus Wijanarko. Saya panggil Tepi. Saya pernah suatu ketika saya tanya, Tep, lu lagi ngurusin apa sekarang di sana? Apa yang lu kerjain? Aku lagi fokus di
front wing sayap depan ya. Dimana itu periode sayap depan itu nggak karuan bentuknya. Jadi memang kerjaan itu dikasihkan ke Tepi karena saking sulitnya atau memang kebetulan rollingan begitu, Tep? Dari awal saya join itu pas lagi di development team itu sebelum saya ke race team itu di di bagian front end banyakan. Ke front end. Karena kalau ngedevelop mobil itu biasanya dibagi depan, tengah, belakang. Ya. Ya kebetulan lagi itu baru join nggak tahu apa-apa, ada tempatnya di situ, ditaruh di situ. Baru join langsung ngurusin sayap depan. Ya enggak semua langsung lah, tapi kan prosesnya dari front group itu kan ngerjain bagian depan, bagian sasi, bagian nose, bagian suspension, bagian corner, front wing, banyak kan sekarang sebenarnya yang dikerjain. Ya udah tergantung aja tergantung fase rilisnya aja kan, fase kapan partnya mesti dirilis ke track, ke full scale. Jadi ya mana project yang kosong pada saat itu, kalau misalnya kayak nose gitu kan rilisnya deadline-nya lebih cepat karena terlibat kayak crash worthiness structure segala, tes segala. Jadi itu kan selalu di partnya dirilis lebih cepat, berarti banyak setelah itu selesai kita udah nggak bisa ganti apa-apa. Iya. Project lain yang deadline-nya lebih di belakang kan butuh orang, butuh apa, jadi ya selalu berkembang, selalu siklusnya seperti itu. Jadi nggak tertentu, jadi ya lumayan lah dinamika aja, jadi kerjanya juga nggak bosan juga. Jadi dalam satu timeline gede pengembangan mobil itu bisa misalkan satu tim selesai, dia akan dipecah ke tim yang lain untuk menyelesaikan di timeline berikutnya gitu ya, Tep? Biasanya gitu, jadi ya jadi nggak satu orang itu nggak fokus hanya di situ satu project ya. At least itu di tim kita ya, saya nggak tahu kalau di tim lain seperti apa. Jadi ya kalau misalnya satu project udah selesai, udah saatnya dilepas ke full scale istilahnya. Jadi design office itu yang merealisasikan bentuk yang kita. Iya. Itu wind tunnel dulu ya sebelum full scale ya. Sebelum wind tunnel tadi itu, setelah wind tunnel selesai full, kita udah saatnya deadline udah datang, udah pada saat kita mesti kirim, ya kita kirim ke sana. Ya udah, setelah itu selesai, jadi bagian-bagian kayak tertentu kayak sasis gitu kan pasti kita deadline-nya paling awal. Iya, pasti. Nah, setelah itu selesai ya pindah-pindah ke tempat lain yang deadline-nya masih di belakang. Jadi gitulah. Pengen tahu nih M1ers. Sebenarnya mulai pekerjaan musim depan itu, Tep. Contohnya sekarang ini musim berjalan kan, Tep. Musim depan sudah ada regulasi misalkan. Nggak usah yang major change, minor change lah misalkan. Kalau tahun ini, musim ini kan major change. Itu sebenarnya dimulai dari bulan apa sih di musim sebelumnya, Tep? Kalau kayak contoh regulasi yang stabil ya sampai tahun lalu kan itu berapa kali nggak ada perubahan. Terlepas yang COVID kemarin yang kita nggak boleh banyak berubah sama sekali. Biasanya itu tergantung tim juga, tergantung resource. Mulai itu biasanya dari sisi, biasanya kan kalau ngedesain mobil gitu awalnya dari conceptual group dulu. Dari konsep group yang mereka ngedesain packaging, wheelbase segala. Setelah biasanya, regulasi keluar ya tapi ini ya. Nah, setelah regulasi. Kadang-kadang sebelum regulasi keluar pun udah ada bocoran. Biasanya kan regulasi itu ditentuin jauh sebelum musim berjalan desain Februari Maret mulai. Aja buat tahun depan udah keluar biasanya. Jadi secara regulasi kalaupun berubah biasanya nggak major ya. Kalau regulasinya udah stabil. Itu biasa mungkin mulai awal-awal tuh mereka, karena kalau misalnya kayak engine packaging segala gitu-gitu mereka mulainya jauh hari sih. Itu bisa bulan Desember atau Januari sebelum mobil jadi untuk yang awal banget ya. 1 tahun lebih sebelum di launching itu sudah dimulai proyeknya. Yang udah dimulai, tapi itu dari sisi packaging. Dari packaging juga lagi tergantung bagian mananya, kayak bagian wheelbase segala gitu-gitu. Terus sama wheelbase gitu kan, weight distribution segala gitu. Itu tergantung dari performa mobil tahun ini juga kan. Tapi mereka biasanya mereka udah ada bayangan, kita targetnya contoh nggak kecapai atau dan sebagainya itu ya mereka mulai di sana. Bulan Februari lah, mungkin bulan Februari Maret biasanya mereka udah mulai jalan. Setelah itu mulai aero dan lain-lainnya mulai ikut-ikutan. Makanya dalam satu tim F1 itu banyak banget orang ya. Kita ngelihat aja di pedok udah banyak. Tetapi sebenarnya di balik itu yang di head office
di markas masing-masing itu lebih banyak lagi kali Tep ya, karena yang ngerjainnya udah banyak. Oke. Sebelum kita lanjutin soal Iwan, kita balik lagi. Lu kan lulusan ITB ya? IP lu 3,95 bener? Bener. Apa ya? Kok bisa nggak 4 kenapa Tep? Ya agama PPKN lah. Oh agama, waduh beda banget sama saya. Saya agama ini 9,5 lah teori ya, prakteknya kacau. Kalau dia mungkin teori sama praktek sama. Sama PPKN Tep. Ya wajar lah. Tapi jadi jurusan apa Tep dulu ITB Tep? Teknik mesin. Mechanical engineering itu. Terus langsung lanjut ya mechanical engineering, langsung lanjut ke S2 di Belanda. S2 di Belanda. Itu ngambil renewable energy dulu. Renewable energy. ini rebutan ini. Pemerintah Indonesia harus rebutan antara TEPI ngembangin renewable energinya atau sebagai aerodinamisis atau sebagai engineer F1 gitu loh. Tapi saya tahu ceritanya TEPI ini. Gara-gara renewable energy itu TEPI akhirnya bisa terjerumus ke F1. Cerita sedikit Tep tentang lu bikin apa waktu itu di Belanda yang kincir angin itu ya? Wind turbine dulu. Wah, boleh cerita dikit Tep sampai lu terjerumus ke F1 Tep? Ya dulu sekolahnya kan niatnya renewable energy, pengennya ke sana, nggak berpikir lah pengen apa namanya masuk ke F1 segala karena ya nggak pernah kepikiran aja gitu. Dipikir ya nggak mungkin gitu. Ya memang nggak mungkin sih pada saat itu, nggak berpikir sama sekali. Jadinya sekolah biasa, sekolah renewable energy, kerja di sana, magang di sana, tesis di sana, lulus pengen kerja di sana juga, cuma ya nggak dapet pada saat itu. Lagi habis dari apa namanya masih kena wake-nya dari Lehman Brothers 2008 itu. 2011 industrinya masih turun terus. Betul. Semuanya belum ada, nggak ada kesempatan. Ya udah dulu berpikir udah di Eropa, di wind turbine nggak ada lowongan, nggak ada yang dapat, ya cobain aja yang lain gitu. Terus mikirnya udah di Eropa ada F1 ya, kenapa nggak dicoba gitu loh. Cuma nyoba nggak ada salahnya gitu. Oke, jadi di hubungannya tetap di wind turbine itu ada semacam hitungan aerodinamika juga untuk memaksimalkan power dari wind turbine itu ya. Jadi itulah yang TEPI kerjakan dan itu ternyata menjadi portofolio yang bagus pada saat ngelamar ke ini langsung ke waktu itu ke Toro Rosso. Iya, ke Toro Rosso kan dulu masih zaman Toro Rosso. Iya, dan M1ers dia cerita ke saya sebenarnya dia itu mau pulang ke Indonesia waktu itu. Tetapi karena panggilan itu bukan dia mengundurkan pulang ke Indonesia, dia minta waktu itu masih di markasnya terus di Rome ya, di Roma. Faenza ya. Di Faenza minta supaya interviewnya dimajukan, betul Tep? Kok cuek amat Tep? Ya gimana lagi, orang udah beli tiket pulang kok. Udah beli tiket pulang. Jadi kejadiannya lu telepon gitu, gue besok mau pulang. Email aja gue mau. Oh email. Gue udah di Itali tanggal sekian, tapi gue mau pulang tanggal sekian. Bisa dimajuin nggak? Gue ada kosong tanggal sekian. Waktu itu ketemu siapa di sana? HRD-nya apa? HRD oh HRD-nya. HRD sama technical timnya yang calon usernya. Dulu interviewnya langsung dua-duanya itu. Sekali interview dalam satu hari itu. Interview dalam satu hari itu. Simple ya kalau di sana ya. Simple. Dan hari itu langsung diterima atau nunggu? Nunggu. Oh, lagi transit di Doha lagi tuh. Dulu pulang pakai Qatar, dapat oh, berarti nggak nyampe sehari 2 hari kan? Dapat informasinya sekedar berbicara mereka, kita dari verbally kita suka sama lu, verbally kita terima lu, cuma ya prosesnya setelah ini masih panjang. Apa namanya, karena paperwork kan lagi tuh gue bukan nggak punya izin kerja dan sebagainya. Nah itu yang ini butuh waktu. Pasti M1ers ini banyak yang kepengen jadi engineer F1 juga. Cita-citanya banyak lah itu. Kalau kita lihat di beberapa sosial media atau beberapa pembicaraan pengen banget. Jadi sebenarnya kalau di F1, kalau misalkan kita minimal punya sekolah yang atau sertifikat atau ijazah kita ada dalam lowongan kerja F1, prosesnya gimana sih? Kita diinterview. Ini kita ngomong salah satulah di Toro Rosso waktu itu. Kita diinterview sama user dan HRD, kemudian apa lagi Tep?
verbally waktu itu udah. Oh itu cuma sekedar konfirmasi by email aja kan, yang cuma menyatakan kita udah terima lu gitu. Oke, terus syarat apa lagi yang supaya itu tadi yang kamu cerita tentang izin kerja apa segala macam? Itu kan cuma sekedar terbitin apa namanya, sekedar terbitin paperwork aja, izin dari mereka. Ya udah itu mah proses normal ya. Proses normal, nunggu waktu, nunggu birokrasi. Ya kayak pemain sepak bola dari luar negeri mau masuk ke satu negara tetap ada permitnya juga kan, harus ada izin kerjanya juga kan. Sesimpel itu tapi ya. Dulu ya. Mungkin tim lain berbeda dan ini enggak apa namanya, dari itu kan tergantung proses penerimaan, itu kan tergantung manajemen ya. Dan manajemen kan ganti-ganti terus dan mereka juga kadang-kadang berpikir mungkin prosesnya kurang bagus dan sebagainya, jadi ya banyak yang berubah. Oke. Seperti itu. Tapi kalau mau kerja di TMF kan nggak harus jadi TPI sebagai engineer. Indonesia ini kan sosial media kan luar biasa ini. Kerja di sosial medianya pun bisa, di marketingnya pun bisa ya tapi ya. Bisa banyak lah. Maksudnya itu kan perusahaan, banyak aspek. Iya. Bahkan kalau mau jadi logistik logistik ya officer bisa, segala macam ya. Dari fisioterapi, dari dokter, apalagi ya, dari mekanik, ya macam-macam gitu. Iya. Terus perputarannya itu, turnovernya itu kalau di Ever kan cukup tinggi nih Tep. Lu ini udah berapa tahun ya? 9 tahun ya? 9 tahun hanya di Scuderia Toro Rosso yang kemudian menjadi Alfa Tauri. Lu nggak kepengen berpindah atau lu menikmati kenyamanan di sana atau kenapa Tep? Ya masih belajar aja, maksudnya masih ada kesempatan untuk berkembang di sana, masih ada belum stagnan lah dari sisi learning proses di sana. Masih dapat kesempatan untuk pindah departemen, lihat suatu hal yang baru. Pengalaman kalau ke track juga selalu banyak hal yang baru biasanya, terlepas problemnya sama, kadang-kadang situasinya berbeda dan sebagainya. Jadi ya masih ada yang bisa dipelajari di sana, nggak monoton dan belum terjerumus dalam rutinitas harian. Dan itu lu nikmati memang. Jadi M1ers, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk bantu channel kita untuk selalu subscribe, like, share, dan juga kasih komentar dong soal pembicaraan kita. Tep, 9 tahun kita waktu ketemu di Barcelona ya, waktu itu tes kan Tep ya. Jadi Tepi waktu itu nggak ikut balapannya, tetapi dia datang untuk tes ya Tep waktu itu Tep ya. Tapi terakhir ini saya lihat bahkan sempat masuk ke TV itu, live-nya itu ada Tepi, itu sempat banyak yang capture itu. Jadi memang itulah yang Tepi cerita tentang role. Kalau dulu role-nya apa, sekarang lebih ke role-nya apa Tep? Dulu role-nya kan ngedesain mobilnya, ngedevelop mobilnya. Di back office kita ngedevelop dari sisi aeronya, cari performance aero sebelum ke track. Tapi kenapa kok waktu itu di Barcelona ikut? Itu masih role-nya di aero kan ya? Iya, dari sisi kita kan, dari sisi aero yang kita desain di wind tunnel, yang kita desain di komputer, apa namanya, partnya seperti apa, begitu nyampe ke track kan diharapkan hasilnya itu sebagus mungkin kan. Tapi itu kan gather data berarti ya? Data, dan kita lihat apakah bentuknya itu sesuai, yang biasanya sesuai, tapi ada aspek-aspek yang gimana selalu bisa di-improve lah, dari part design, dari modularity design, dari full scale-nya itu loh. Kadang-kadang full scale juga kalau mereka mendesain suatu itu kan juga mereka punya constraint tersendiri, ada problem-problem tersendiri yang dari satu sisi itu memang requirement, kebutuhan dari mereka, tapi kadang-kadang yang kita butuhin itu suatu hal yang berbeda. Jadi kita diskusi lah, kita cari kenapa ini bentuknya seperti ini, kenapa desainnya seperti ini. Makanya perlu data di lapangan ya. Makanya orang-orang dari development juga pergi ke track berapa kali lah, dan mereka juga harus tahu gitu problemnya di track seperti apa. Kalau enggak kita ngedevelop wind tunnel, bukan ngedevelop race car. Terus sekarang kenapa kok dalam beberapa race tapi juga ikut, role-nya apakah masih sama gather data atau apa Tep? Gather data juga, tapi sekarang kan pindah ke Aero Performance Group, itu lebih ke
car setup lah. Jadi kalau dulu ngedevelop mobilnya supaya cari performance sebanyak mungkin. Kalau sekarang dengan mobil yang ada, gimana caranya mengekstrak performance itu? Ya, memaksimalkan performance dari mobil yang ada. Nggak akan bisa kita tambah-tambahin dan sebagainya. Ya udah, lu punyanya itu, pergi ke track, ya udah dimaksimalkan sebisa mungkin untuk mengekstrak performance-nya dengan berbagai macam setup dan macam-macam lah. At the same time juga ngambil data-data buat kita kasih feedback ke development group supaya mereka juga tahu gitu problem di lapangannya seperti ini, problem di tracknya seperti ini. Jadi mereka kalau ngedevelop mobil juga ya tepat sasaran, karena problem antara wind tunnel dan track itu pasti ada bedanya. Nah, kalau pas sebelum official test itu kan pas official test tapi pramusim biasanya kan ada aero rack segala macam gitu kan. Boleh diterangin dikit nggak sih itu jemuran itu fungsinya apa sih? Kira-kira terus gimana cara kok bisa dapat data itu, data apa sih yang diminta Tep? Itu kan pressure sensor sebenarnya. Jadi dari wind tunnel, dari computer simulation CFD ya. Wind tunnel sama track itu kan kita ujung-ujungnya ngedevelop pertama di komputer. Dari komputer kita bawa ke wind tunnel, itu biasanya udah ada perbedaan tuh. Ada istilahnya miscorrelation lah. Correlation problem itu ya project besar tim. Dari wind tunnel ke track sendiri ada berbeda lagi. Nah, jadi kita kan harus, namanya kita ngedevelop sesuatu itu kita pakai alat sendiri, pakai tools kita, kalkulator kita itu kan harus bener kan. Betul. Kita ketemu 1+1 di komputer kita, semoga itu di tracknya juga 1+1. Cuma kenyataannya nggak selalu seperti itu. Jadi rake itu semua kita pakai untuk ngambil data, untuk ngambil aerodynamic data, pressure data, dan kita cocokin sama model kita di kantor. Iya. Jadi dari situ itu yang kita pakai. Kalau di track yang di wind tunnel atau di CFD ngomong seperti ini, di track ngomong hal yang lain kan, jadi kita mau ngedevelop sesuatu di office susah. Jadi ini gampangannya nih. Jadi di aero rack itu nanti bisa diterjemahkan dalam aliran flow anginnya itu ya, Tep. Betul, Tep ya. Betul. Gitu. Karena pertama kan di CFD itu kan didesain mestinya sekian segala macam gitu kan. Nah, aktualnya seperti apa? Nah, masing-masing sirkuit kan pasti punya karakter berbeda. Kalau menurut Tep ini ngomongin dari sirkuit, memang sudah paling pas, apakah Barcelona itu paling pas sebenarnya untuk Tep itu selama di Engineer F1 itu mendapatkan data maksimal, atau sebenarnya ada yang lebih menarik lagi? Barcelona tuh dari sisi track, pertama dari logistik ya, karena banyak pertimbangan logistiknya juga, jadi gampang ke sana. Kedua juga tracknya juga jenis cornernya itu, jenis tikungannya itu mencakup hampir semua ya. Itu kecepatannya dari yang pelan sampai yang tinggi lah. Jadi datanya itu sebenarnya cukup mewakili season average lah. Iya. Artinya kalau mau yang pelan, track lurus, di twisty, di tikungan, model apapun itu semuanya data itu bisa tersedia dari Barcelona, meskipun nanti tetap ada fine tuning lagi ya, tapi ya kalau pada saat prakteknya gitu ya. Terus sebenarnya pada saat setup di F1 itu, pada saat sirkuit satu dengan sirkuit yang lain, itu sudah punya patokan dan data-data dari dari tim sebelumnya, dari engineer atau dari aero performance atau segala macam. Kemudian biasanya banyak nggak perubahan settingnya itu, Tep? Ya tergantung lagi kan, tergantung dari karakteristik tracknya, tergantung dari ambient pada saat itu juga, tergantung dari karakteristik apa yang kita pengen incer, performance apa yang, problem apa yang kita alamin, karena mobil beda musim, bannya berubah sedikit dan sebagainya. Kadang-kadang problem yang kita hadepin di track yang sama pun berbeda gitu. Jadi kita bergerak dari situ aja, dari apa yang kita alamin di lapangan seperti apa, kita ya berusaha cari solusi dari sana. Terus menurut lo apa yang terjadi dengan AlphaTauri di musim ini, Ted? Menurut gua
agak struggling ya ini Tep ya di Alpha Tauri Tep. Nggak usah dibocorin rahasia banyak Tep. Kira-kira apa yang terjadi sih Tep? Ya perubahan regulasi perubahan regulasi besar ini kan ya selalu banyak variabelnya. Ya. Dan kali ini perubahan regulasinya amat sangat besar yang secara praktis semuanya hampir nggak ada yang sama kayak tahun lalu gitu. Iya. Jadi dengan begitu banyaknya variabel, begitu sedikitnya waktu yang bisa kita gunakan untuk desain juga, untuk mengertiin mobilnya juga di lapangan, ya mungkin ya kita ya kalah pada saat itu. Jadi kita nggak kita banyak hal yang tim lain yang mereka mungkin lebih ngerti lebih cepat atau mereka mempelajari suatu hal yang pada saat itu kita nggak tahu atau tapi menuju arah yang benar ya TPN-nya selalu maksudnya kita tahu problemnya seperti apa, kita tahu kurangnya di mana, kita tahu kelebihan kita di mana, ya itu selalu kita. Yang gue pahami nih Tep ya di musim ini perubahan regulasi yang sekarang ini banyak faktor aerodinamika. Jadi yang dulu itu banyak mengandalkan downforce itu bisa muncul dari sayap depan sampai sayap belakang. Sekarang ini lebih banyak dilewatkan di floor di bawah. Itu pengamatan gua sebagai pengamat F1. Jangan-jangan gua salah Tep. Sebenarnya gimana Tep? Ya benar kan, memang tujuannya regulasi tahun ini kan seperti itu, yang Formula One Management dan Formula One.com, FIA juga, dari yang mereka mau closer racing dan sebagainya. Memang dari awal tujuannya itu membuat total loadnya itu pun dari semua load yang ada di mobil itu dari floor, memang mereka intensinya ke sana, ke situ. Tapi apakah yang namanya porpoising itu tidak bisa dipahami semua tim? Kenapa permasalahannya bisa jadi berbeda-beda? Apakah porpoising ini sudah disadari baru di precision test atau sebelumnya udah disadari atau bagaimana Tep menurut lu Tep? Gak tahu ya, mungkin tiap tim mereka karena tiap tim punya problem yang berbeda ya, karena by default desainnya berbeda. Ya. Dari sisi loadnya berbeda, dari sisi karakteristik macam-macamnya udah pasti berbeda, yang saya juga nggak tahu seperti apa. Tapi menurut Tepi, regulasi yang sekarang technical regulation gini bicara. Oh ya, M1ers porpoising itu seperti lumba-lumba. Jadi mobilnya di trek lurus atau di tikungan jadi nggak stabil karena di trek lurusnya kayak lumba-lumba. Bahkan Toto Wolff pernah bilang mobilnya Mercedes yang paling parah porpoising itu kayak kanguru, makin cepat gitu loh. Nah, secara regulasi, tapi berpikir regulasi ini tahun depan pasti akan mau diperbaiki atau nggak banyak perbaikan sehingga tim akan lebih banyak improve di sisi aero Tep. Kalau dari sisi regulasi kan udah didiskusin tuh di media, juga udah keluar kalau bakal ada sedikit perubahan di aero ya. Di aero belum, nggak tahu ya, saya belum ngikutin udah disetujuin atau belum. Yang mereka tujuannya mau mengurangi dari sisi porpoising itu. Mungkin apakah berhasil atau enggak, apakah disetujuin atau enggak, ya itu kita belum tahu. Betul nggak Tep? Porpoising itu bisa diakali dengan hanya ground clearance saja. Betul. Nah, berarti problemnya akhirnya filosofi yang sudah dibangun di awal dengan ground clear yang lebih tinggi kan harus ditinggikan kan, ya, itu pasti akan berubah kan. Ya, jadi pilihan kan pada saat awal sudah benar ground clearnya porpoisingnya rendah, tapi itu amplitudenya itu Mercedes itu dengan Ferrari nggak kalah, sama-sama gede, tetapi ternyata kok impactnya lebih banyak di Mercedes. Itu yang mungkin akan kita sama-sama lihat ya TPS di mana ini, dan moga-moga perubahan di musim depan itu regulasinya juga akan, gue sih kepengennya 3-4 tim itu sama-sama kuat, jadi menarik gitu loh Tep. Scuderia Toro Rosso itu menjadi Alpha Tauri. Kita tahu Alpha Tauri itu kan sebenarnya merek brand fashion ya. Ya. Buat Tepi sendiri, seorang Tepi, ada keuntungannya nggak dengan namanya jadi Alpha Tauri? Mungkin siapa tahu seragam lu nambah atau gimana Tep? Ya ganti baju, warna baju aja ganti. Kalau kita sih nggak ada yang beda buat kita. Alamat email kantor yang berubah, cuma yang lainnya semua sama, kantor sama. Alamat email kantor nggak berubah? Berubah. Ya, cuma itu aja. Buat dari sisi kita karyawan itu kan cuma sekedar ganti nama. Jadi ya nggak ada yang berbeda di sana. Tapi itu ada banyak outletnya gitu Tep. Dan apakah itu hanya mengeluarkan produk
apa yang berhubungan dengan motorsport atau fashion secara Fashion umum? in general tuh mereka. In general. Oke. Kebetulan dia nyponsori seperti itu. Iya, Sebenarnya kita milik jadi siapa sih punya. Tep? Alpha Tauri itu? Red Bull kan? Enggak, maksudnya si fashionnya ini juga punya Red Bull. Iya. Oke. M1ers ini yang sangat menarik, inspirasi dari seorang Stepanos Wijanarka atau Tepi, di mana IP 3,95 mungkin buat kita berat, tetapi menurut saya tadi kita udah cerita banyak yang bisa kita lakukan kalau kita misalkan kepengen kayak F1 atau banyak di motorsport. IP gue juga nggak bagus-bagus amat kok, tapi gue juga ke motorsport gitu loh. Saya tadi ngomong sama Tepi, tapi kalau ngelola sirkuit sekarang jagoan saya dari Tepi. Dulu kan saya bener-bener kalau ngeliat Tepi ini bisa kerja di F1, kemudian belajar aero gitu loh. Apa bener sih Tep, ini kita ngomongin soal Adrian Newey ini gue denger nih Tep. Gue kan pernah, sekarang Tepi udah nggak ke Venza tapi lebih banyak ke markasnya Red Bull ya Tep ya, kantornya Tep ya? Enggak ya, kita kan markas sendiri-sendiri aja. Markas sendiri. Tapi wind tunnelnya cuma satu kan, sharing kan di Milton Keynes kan. Dulu Tepi ini tinggal di dekat Bicester ya, yang ketemu di Silverstone naik sepeda ya. Sepedanya akhirnya hilang beneran Tep ya. Jadi dulu gini, dia ke Silverstone kita undang, kita nonton. Saya tanya, dia naik sepeda loh Tep. Berapa kilo? 16 kilo ya? Tahu lo sejam lagi. Sejam naik sepeda nemuin kita, akhirnya kita bisa nonton Silverstone tahun berapa itu, 2017 atau di mana itu Tep ya. Terus kita di Wistel hotel apa itu yang kita ketemu Alonso, ketemu siapa gitu. Nah, sepedanya itu akhirnya hilang. Saya doain soalnya karena dia cuma ngunci gitu kan. Oh Tep bentar lagi hilang, nggak hilang. Akhirnya sekarang sepedanya hilang. Oke Tep. Bener nggak ini Tep? Ini kita ngomongin soal Adrian Newey. Kita tahu. Ini kita ngomong tetangga. Tetangganya Tepi. Kata orang-orang, memang kita pernah ke sana. Waktu itu di tempat simulatornya yang segede lapangan tenis gua rasa ya. Kalau simulatornya kecil mungkin segede ruangan garasi gua ini. Tapi belakangnya itu ternyata banyak dan konon katanya itu bisa 90 sampai 95% mendekati kenyataan, sampai angin apa semuanya bisa dihitung. Nah, ada cerita nih katanya Adrian Newey itu masih bekerja bukan dengan komputer tapi dengan penggaris gambar secara manual gitu Tep. Menurut pernah lihat nggak di tempatnya Newey itu Tep? Enggak lah, gua nggak pernah ke kantor Red Bull. Gua nggak tahu. Nggak tahu. Gua cuma tahu dari bukunya biografinya dia, kan dia ngeluarin buku biografi. Iya. Ya dia memang ngomong di sana, gue masih ngegambar pakai tangan. Iya. Cuma itu sebatas informasi yang gue tahu. Dan itu si orang terurusannya waktu itu yang nganter kita ngomong, lu jangan sekali-sekali masuk ruangannya Adrian Newey mindahin penggaris atau pensil bergeser aja dia tahu. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi seorang Adrian Newey yang sekarang yang tahun lalu membawa Max Verstappen menjadi juara dunia dan sekarang masih memimpin klasmen di F1, itu ternyata bekerjanya masih manual teman-teman. Jadi jangan takut kalau masih bekerja manual. Bahkan mempunyai prestasi yang luar biasa karena belum ada yang ngalahin Adrian Newey sekarang ini. Bahkan Rory Brand pun juga sekarang ini boleh dikatakan produknya masih kalah dari Newey ya, karena perubahan Tep. Waktu musim lalu sampai sekarang major change dia tetap dominan, nggak seperti Mercedes. Itu kan menurut gua sesuatu yang ya sudah dipersiapkan gitu loh Tep. Iya mungkin. Iya gitu. Tapi lu sendiri gimana Tep? Apakah di Scuderia di Alpha Tauri ini ada arahan dari Red Bull nggak Tep? Nggak ada lah. Bener-bener terpisah. Independen. Lu mau ngapain aja, Fransos. Kita ada sinergi yang which is normal kayak Haas sama Ferrari juga gitu tuh. Ya. Sebatas itu kita beli ada part-part di regulasi yang ada di internet. Semua orang bisa baca, itu kan ada part-part yang boleh kita beli, part-part yang kita nggak boleh beli. Betul. Nah, bahkan kadang tesnya pun boleh dititipin kan kalau partnya itu sama-sama misalkan, supaya kan ada beberapa pembatasan. Betul nggak Tep itu Tep? Enggak kalau itu. Jadi nggak ada yang bisa nge-share part untuk testing. Dan lagi juga kita mau nge-testing part kita yang sama di mobil yang berbeda juga. Iya, dengan filosofi yang berbeda rasanya nggak ada nilainya buat kita. Jadi nggak ada
nggak ada esensinya. Jadi ya Stiker kali Tep. stiker, nah kalau stiker, kalau dari situ ya bisa. Cuma ya itu nggak ada kita yang arahan dari Red Bull atau dan sebagainya. Kita ya kita tim independen, kita beli berbagai part yang boleh kita beli Ya. karena kita tim kecil, bisa dibilang tim kecil, dan ya, tapi ya kita ngedevelop ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu, Ya. tim kita pikirkan. Ya. M1ers, kita sampai di ujung acara, tapi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan juga share channel kita Obrolan Garasi. Tapi lu tuh suka traveling kalau gue lihat di IG lu. Tapi lu ngakunya hobinya fotografi. Jadi sebenarnya traveling atau fotografi yang lebih lu dalami? Sekarang mana ya? Dua-duanya lah lebih seru lah. Oh ya. Fotografi di halaman sendiri kan ya bosen lah. Ya, lu fotografi itu sampai lu pakai kamera profesional atau cuman pakai handphone atau gimana Tep? Tergantung perginya kemana. Tapi lu Tapi juga ada, cuma yang gua nggak terlalu nggak terlalu ngedalamin sampai segitunya. Ya. Karena ya terbatasan waktu dan lainnya. Jadi menurut lu dengan lu bekerja di sini, fotografi sama traveling itu bisa rilis misalkan tekanan di pekerjaan lu atau enggak Tep? Iya dan enggak, ya dua-duanya ya namanya hobi lah, semua orang punya hobi itu yang dipakai buat melepas dari rutinitas. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Tep. Pertanyaan terakhir. Pernah bosen nggak sih kerja di Toro Rosso? Maksudnya keliling dunia itu kan orang yang diharapkan banyak orang gitu loh. Ya kejenuhan ya pasti ada. Kadang-kadang juga kita capek kalau kita traveling dengan beda jam dan sebagainya. Cuma ya itu ya mungkin juga sekedar ya konsekuensi dari kerjaan aja. Iya. Tapi ya kejenuhan kadang-kadang capek dan sebagainya itu ya normalnya orang kerja aja sebenarnya. Iya. Kalau Sabtu Minggu lu libur juga nggak di luar balap lo ya? Kalau di luar kalau kita nggak ada balapan ya kita libur Sabtu Minggu. Tetap libur biasa. Terus kalau lu balapan Sabtu Minggu masuk, ada hari berikutnya yang diliburkan nggak atau tetap? Enggak kita. Jadi ya kalau kita pergi ke race gitu Sabtu Minggu kerja ya berikutnya kerja aja gitu. Jadi balapan itu tetap dihitung di hari balapan. Ya, sekarang ini summer break dong ya? Iya. 3 minggu ya? 2 minggu. Oh 2 minggu bukan 3 minggu? 2 doang. Waduh, sama dengan jeda antar balapan. Jadi lu manfaatkan bener ini ya? Ya pulang lah. Pulang. Sekarang udah punya istri, udah menikah dia tahun lalu ya tapi ya. M1ers, itulah obrolan kita dengan satu-satunya engineer di Formula One asal Indonesia. Saya cukup berbangga hari ini Tep punya tamu Tepi bisa datang ke garasi saya, ya, ke obrolan garasi. Tepi ini rasanya obrolan kita bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman pada M1ers untuk bisa selalu lebih baik di kedepannya, dan kita sekarang global. Dari sini lu bisa kemana-mana, lu bisa jadi engineer F1 itu sekarang jauh lebih terbuka kesempatannya dibandingkan zaman dulu, dan informasi motorsport job.com itu udah banyak banget ya Tep ya, kalau kita bisa ngelihat dari situ kalau teman-teman pengen bekerja di motorsport. Oke M1ers, inilah ujung obrolan kita obrolan di garasi saya hari ini. Saya M. Wahab S bersama tamu saya Tepi Stepanos Wijanarko mengucapkan terima kasih sudah mengikuti obrolan garasi, bongkar berbagai sisi. Sampai jumpa lagi. Bye.